Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan pertanyaan kemarin bahwa apa pandangan ilmu instincting di hadapan filsafat barat dan timur. Ini pertanyaan menarik sekali, dan sebelum saya menjawab ini, saya sedikit menyinggung tentang jawaban pertanyaan terdahulu tentang tasawuf dan filsafat, perbedaan dengan ilmu instincting. Bahwa kita lihat, kita bagi pengetahuan itu atas beberapa bagian, ya. Dan kita membagi ilmuwan itu atas beberapa bagian, dan kita membagi bagian-bagian itu di dalam filosof dan teolog, ya. Mereka para filosof menggunakan terma agliyah, mantiki, atau akal yang betul-betul sesungguhnya bekerja dengan polarisasi kehidupan yang begitu luar biasa, sehingga mereka ingin untuk mendudukan setiap persoalan itu dengan posisi penjelasan akal. Nah, ini sebagaimana yang dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan modern saat ini. Nah, sedangkan para teolog itu bersifat teks, semuanya teks. Ketika berbicara apa saja minta teks. Kalau tidak ada teks berarti itu dianggap batil. Nah, inilah ada hal-hal lain yang kita tidak memahami dalam persoalan ini. Ketika ada orang teks semata berarti dia sudah tidak lagi mau membuka diri, tapi dia terkunci pada pengetahuan yang ada. Nah, inilah yang saya bilang, tujuan ilmu instincting itu datang untuk menselaraskan dan meluruskan seluruh pandangan pengetahuan timur, barat, utara, selatan, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama, pengetahuan umum lainnya, atau pengetahuan para teolog dan teologis dengan segala teori-teorinya itu semuanya akan diluruskan di dalam ilmu instincting. Sehingga seluruh umat manusia itu bekerja dengan narasi akal yang sesungguhnya dalam pandangan betul-betul pandangan sufistis yang lurus, pandangan filosof yang benar-benar pada jalurnya, dan dikawal oleh ilmu instincting untuk mereka itu tidak melenceng dari hakikat-hakikat keilmuan itu sendiri. Nah, ini tujuannya. Maka apa yang dimaksud oleh filosof tentang pandangan-pandangan mereka dalam teori-teori filsafat mereka, itu masih banyak yang keliru dalam pandangan-pandangannya. Walaupun mereka bilang ini sudah difikir dengan berbagai macam pengetahuan, akal dan segala macam, tapi banyak sekali yang masih keliru. Sebagaimana saya singgung pada pertemuan-pertemuan terdahulu tentang sesuatu teori aku berpikir maka aku ada oleh Descartes. Ini apa yang dimaksud dengan aku berpikir dan aku ada? Nah, misalnya juga teori Immanuel Kant tentang tentang terma bahwa ada materi, ada non materi, ada nomena, ada fenomena. Tapi dia menjelaskan, dia tidak pernah singgung tentang jiwa raga dia yang di dalamnya ada dua terma besar itu, ada materi dan non materi. Ini yang saya bilang bahwa pandangan-pandangan para filosof yang selalu memandang hal yang terlalu sempit untuk tidak mewakili keseluruhan bangunan pengetahuan. Maka inilah tujuan ilmu instincting, untuk meluruskan, membrainwash mereka punya gaya berpikir yang keliru, gaya pandangan teks yang betul-betul hanya termakan pada teks, dan gaya berpikir yang tidak selaras dengan pandangan-pandangan global atau pandangan pengetahuan yang sesungguhnya harus lebih luas, lebih terbuka, lebih jauh. Karena hakikat diri manusia itu jauh lebih besar daripada alam semesta ini. Maka marilah kita berpikir yang lebih besar, lebih gamblang, untuk kita tahu bahwa pengetahuan itu terlalu luas dan terlalu besar. Demikian, terima kasih.